Jadi di video kali ini saya ingin membahas aplikasi P2P lending modal rakyat. Modal rakyat sendiri adalah P2P lending yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Jadi sudah tidak diragukan lagi soal legalitasnya. Oke, langsung kita buka saja aplikasinya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa modal rakyat TKB 90-nya mencapai 98,83% atau nyaris 99%. Ini menurut saya sangat bagus, karena setahu saya yang 100% itu hanya aplikasi P2P lending alami syariah. Yang lainnya tuh rata-rata di bawah 98%, dan ini modal rakyat nyaris 99%. Oke, di bagian menu depan ini kita bisa melihat berbagai menu. Di sini ada store dana, peluang, tarik dana, dan ini untuk menu lainnya. Oke, kita scroll ke bagian bawah. Di sini kita bisa melihat statistik pendanaan. Oke, kita buka saja apa itu statistik pendanaan. Nah, di sini ada satu pendanaan dalam penggalangan, 5 pendanaan aktif, dan 33 pinjaman lunas. Dan rata-rata bunga yang saya dapat adalah 14%. Total pendanaan yang sudah saya danai adalah 110 juta dengan imbal hasil yang sudah diterima sebesar 1 juta rupiah. Dan proyeksi imbal hasil ini adalah keuntungan yang belum saya terima di sini sebesar 770.000. Dengan rentang tenor pendanaan rata-rata yang saya dana itu 5 sampai 120 hari. Nah, di sini juga saya ada pengembalian terlambat 1. Oke, untuk gagal bayar belum ada, pengembalian macet juga belum ada, hanya 1 pengembalian terlambat. Oke, kita masuk ke menu portofolio. Nah, di sini ada 1 pendanaan yang masih menunggu. Nah, ini pendanaan aktifnya. Di sini juga kita bisa mensortir berdasarkan berbagai indikator. Contoh, di sini kita bisa sortir dari pengembalian terdekat. Nah, ini dia. Yang ini adalah pengembalian terlambat. Ini seharusnya pengembaliannya pada tanggal 17 Juli. Tapi ini sampai video ini dibuat, yaitu tanggal 21 Agustus. Ini belum dibayar. Sudah terlambat 1 bulan. Kita ke bawah lagi. Untuk pengembalian yang macet itu belum ada. Dan ini untuk yang selesai. Ini sudah lumayan banyak sih. Oh iya, sebagai informasi tambahan aja, saya berinvestasi di modal rakyat itu sebesar 30 juta rupiah. Dengan imbal hasil yang sudah diterima saat ini sebesar 1 juta rupiah. Kalau kita bandingkan dengan Amarta, keuntungannya Amarta 3 kali lipat lebih tinggi sih. Tapi resikonya juga Amarta lebih besar juga. Oke, selanjutnya kita ke bagian menu peluang. Nah, di sini kita bisa melihat pendanaan yang masih dalam penggalangan. Nah, seperti di sini PT JPI. Di sini dia grade-nya A. Rentang tenornya 90 hari. Oke, kita coba buka saja yang ini. Nah, skornya A dengan bunga efektif 12,75. Nah, biasanya saya akan membeli pendanaan di bagian ini, di riwayat pendanaannya. Nah, di sini dia ada 30 pengembalian tepat waktu. Belum ada pengembalian terlambat, dan total pinjaman aktif ada 5. Dan dalam penggalangan ada 2. Ini sih lumayan bagus sih. Biasanya pendanaan seperti ini yang akan saya pilih untuk saya danai. Nah, di bagian atas ini juga kita bisa memilih berbagai jenis pendanaan. Contoh di sini UKM. PT JPI ini masuk ke dalam UKM. Lalu di modal rakyat ini juga ada pendanaan mikro. Yang pendanaan mikro ini bunganya lumayan tinggi, dengan rentang tenor rata-rata paling cuma 14 hari. Yang saya hindari biasanya adalah pendanaan multiguna.
Kalau mikro biasanya masih saya pilih, tapi rata-rata sih yang saya pilih UKM, karena biasanya UKM ini kan seperti ini PT JBI, jadi perusahaan yang lumayan besar lah. Di bawahnya juga kita bisa melihat ini ada PT KCL 120 hari, dan ini PT KNS yang tadi saya danai masih dalam penggalangan di portofolio saya. Coba kita lihat. Nah, ini grade-nya A dengan bunga efektif 12,25, durasi 30 hari. Kita lihat riwayat pendanaannya. Nah, ada 5 pendanaan yang masih dalam penggalangan, lalu ada 30 pinjaman aktif, dan ada 477 tepat waktu. Belum ada terlambat. Nah, ini baru saja saya danai tadi. Nah, kita bisa lihat di portofolio ini. Nah, PT KNS tadi yang saya bahas masih menunggu pencairan dana. Oh iya, di modal rakyat ini juga kita bisa melakukan pendanaan otomatis. Contoh di sini pendanaan otomatis. Nah, di sini saya akan mencontohkan membuat pendanaan otomatis. Nama pendanaan misalnya kita tulis 1 ya, pendanaan 1. Limit pendanaan ini total pendanaannya. Total semua pendanaan yang kita mau di pendanaan otomatis ini. Misalnya kita tulis 10 juta. Nah, ini maksimal per pendanaan, maksimal satu pendanaannya berapa. Jadi misalnya kita maksimalnya 5 juta. Nah, dengan limit pendanaan 10 juta, jadi ini akan jadi 2 pendanaan. Bunga efektif yang kita inginkan ini 12-15%. Karena biasanya di atas 15% itu grade-nya udah C. Udah kurang bagus ya. Di sini juga ada jangka waktu pendanaan. Biasanya saya memilih 30-90 hari karena saya tidak terlalu suka pendanaan yang terlalu lama. Kita juga di sini bisa memilih tampilkan pengaturan tambahan. Nah, biasanya multigunanya akan saya nonaktifkan. Nah, ini dia kenapa saya tidak suka. Multiguna adalah pembiayaan nominal kecil yang diperuntukkan bagi para peminjam perorangan untuk tujuan konsumtif. Nah, ini dia. Ini untuk pembiayaan konsumtif, makanya saya hindari. Oke, sekian saja video kali ini. Untuk kalian yang masih ragu dengan aplikasi modal rakyat ini, tidak usah ragu lagi, karena modal rakyat sudah berizin OJK, jadi tidak usah diragukan soal legalitasnya. Dan untuk TKB 90 nya juga ini nyaris 99%. Ini sangat bagus sekali. Bahkan Amarta itu kalau nggak salah di 95%. Itu bedanya lumayan jauh. Sebenarnya ada yang lebih tinggi dari ini, yaitu Alami Syariah. Tapi Alami Syariah itu pendanaannya masih sangat jarang. Saya sendiri sudah tidak berinvestasi di Alami Syariah karena uang saya sering nganggur di Alami Syariah. Oke, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, sekian saja. Terima kasih.